يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang dingin sedikit ini ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari hati kita yang selama ini hilang, dalam rangka menyelamatkan diri dari fitnah di akhir zaman yang menyerang dari segala penjuru arah, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian dengan tema sikap seorang muslim di zaman fitnah atau di akhir zaman, seperti itu ya. Tentang fitnah, jemaah. Fitnah dalam bahasa Arab itu berbeda artinya dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia artinya adalah menuduh, tuduhan ya. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya bisa ujian dan cobaan, atau apapun itu yang menimbulkan kerusakan, itu juga fitnah, atau sesuatu yang menjerumuskan manusia, itu juga fitnah. Dan tidak ada satupun arti dari fitnah dalam bahasa Arab adalah tuduhan. Paham ya? Jadi ketika ada siapapun itu yang berbicara tentang kita berada di zaman fitnah, bukan zaman tuduh menuduh, bukan, tapi zaman ujian, zaman yang kerusakan tersebar di dalamnya, itu maksudnya. Dan masih banyak lagi arti lainnya dari kata fitnah dalam bahasa Arab ya. Ada syubhat atau ada syirik, ada juga peperangan, ada juga hawa nafsu dan sebagainya macamnya ya. Nanti mungkin materinya bisa di share insyaallah di grup ya. Nah, fitnah ini terbagi menjadi dua macam. Para ulama membagi fitnah menjadi dua macam. Yang pertama ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat ya. Tadi ingat, fitnah itu artinya yang menjerumuskan, yang menimbulkan kerusakan gitu ya. Jadi kalau ada kata fitnah yang kita bahas saat ini bukan tuduhan, karena tuduhan dalam bahasa Arab itu artinya buhtan. Buhtan itu dalam bahasa Arab ya. Baik. Apa itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat? Syubhat atau fitnah syubhat itu artinya fitnah yang membuat rancu pikiran dan keyakinan, bikin rancu ya, sehingga dapat menyesatkan. Nah, ketika seseorang tertimpa fitnah syubhat ya, jadi kerancuan, kerusakan di pemahaman dan keyakinan, maka akan tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, atau bahkan bisa jadi kebalik pemahamannya, kebalik keyakinannya. Sesuatu yang harusnya benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini namanya fitnah apa tadi? Syubhat. Adapun fitnah syahwat itu adalah dorongan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan.
Ya, sebabnya ya karena kecintaan terhadap hal-hal duniawi. Ya, dan di sini tidak ada yang nggak punya hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Sehingga fitnah syahwat ini bisa jadi lebih umum, lebih merata. Ya, belum tentu ada yang terkena fitnah syubhat, tapi dia pasti kena fitnah syahwat. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, ini kan ayatnya di surat Yusuf, yang artinya bahwa hawa nafsu jiwa itu pasti mengajak, mendorong kepada keburukan. Nah, dalam konteks ayat ini menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang tergoda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Imra'atul Aziz, sang perempuan, istrinya raja, tergoda dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga tergoda dengan perempuan itu. Ini Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di sini ada beberapa hadis yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kondisi fitnah di akhir zaman. Kira-kira kita ini berada di akhir zaman atau bukannya? Ya, berada di akhir zaman, tapi tingkatan akhir zamannya berbeda. Kita bukan yang paling akhir, bukan. Karena kalau di paling akhir zaman, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Hari kiamat nggak akan berdiri, nggak bakal terjadi sampai di muka bumi ini nggak disebut nama Allah. Nggak disebut nama apa? Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW menggambarkan. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal soleh. Badiru itu artinya cepetan. Ayo cepetan beramal soleh, kata Rasul. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena telah datang fitnah, ujian, kerusakan yang menjerumuskan, itu seperti malam yang gelap. Disebut seperti malam yang gelap karena nggak kelihatan, nggak kerasa, seperti kita berjalan di gelap malam. Mau tersandung nggak kerasa, nggak bisa ngelihat. Ada basah-basah nggak kelihatan, ada lembek-lembek nggak kelihatan, ada duri nggak kelihatan. Itu dahsyatnya fitnah. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai ada seseorang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Atau kebalik, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ini enggak, kalau dipikirkan jamaah, kok bisa secepat itu dia kafir sama Islam itu segampang itu. Hitungan jam. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ini menunjukkan bahwa fitnah akhir zaman ini secepat itu membolak-balikan hati manusia. Bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat, Inna min waraikum ayyamas sabr. Nanti di belakang kalian akan ada zaman kesabaran. Zaman apa? Kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Sabar di zaman itu seperti memegang bara api. Ini sabar di akhir zaman seberat itu. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Nah, orang yang beramal soleh di zaman sabar yang berat itu seperti 50 orang beramal seperti amalan kalian. Kalian ini siapa di sini? Para sahabat. Jadi antum beramal soleh nih di zaman penuh dengan fitnah, pahalanya 50 kali lebih besar daripada pahala para sahabat. Tapi di sini bukan berarti kita lebih unggul dari para sahabat. Kalau ditanya imannya kita sama para sahabat tinggi yang mana? Para sahabat sudah nas, sudah Al-Quran, hadis semuanya. Tapi sebagai hadiah dari kita mau nahan capek beratnya beramal soleh nih di zaman fitnah, pahalanya bisa
kali lipat gandakan 50 para sahabat. Ya, jadi berat, tapi pahalanya besar. Bahkan kita juga sering dengar hadisnya bahwa kata Rasulullah SAW, Islam itu awal mulanya asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing. Jadi kalau antum mau tahu gimana kita berada di atas keistiqomahan yang benar, asing, kerasanya beda dari kebanyakan orang. Seperti kita berjalan sendirian. Makanya jangan putus asa kalau kita merasa berjalan sendirian dalam kebaikan. Ya karena memang jalan menuju surga tidak pernah ramai, asing. Nah, di sini ditanya oleh para sahabat, siapa itu ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang asing itu? Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang asing itu yang memperbaiki. Rasulullah SAW tidak bersabda orang-orang yang solihun, tapi yuslihun. Kalau solihun artinya orang-orang yang baik buat dirinya sendiri. Tapi yuslihun memperbaiki. Jadi kebaikannya ini dia sebarkan untuk orang lain. Idza fasadan nas, ketika kebanyakan para manusia sudah rusak. Dan bahkan di riwayat lain ditanya siapa itu ghuraba, kata Rasulullah SAW, nuzza'un minal qabail, orang-orang yang terpisah dari kabilah-kabilah, artinya sedikit jumlahnya. Ini gambaran-gambaran dari zaman atau di akhir zaman atau di zaman fitnah. Nah, kita perlu membuka mata bagaimana realita di zaman fitnah ini. Apakah kita hidup di zaman fitnah dan apa saja fitnahnya? Kalau ditanya, apakah benar pernyataan ini? Tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari fitnah. Betul apa salah? Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari fitnah. Betul atau salah? Betul? Salah, Pak. Karena kalau nggak ada yang selamat berarti semuanya binasa. Tapi kalau ditanya, tidak ada yang nggak kena fitnah. Betul? Betul. Semua di antara kita pasti kena fitnah. Tapi ada yang selamat. Buktinya kita disuruh doa. Gimana doa nggak bisa selamat? Tapi kena. Semua di antara kita kena. Dan semakin akhir zaman, fitnahnya semakin besar. Generasinya semakin buruk. Ini sabda Rasulullah SAW. Tidaklah suatu generasi kecuali lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat para manusia dengan hisab mereka di hari kiamat, semakin akhir zaman, maka mereka semakin dalam ghaflah, kelalaian. Kenapa lalai? Karena dunia. Mu'ridun, berpaling dari akhirat. Jadi semua di antara kita pasti kena. Nah, apa saja fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah kita? Banyak tentunya, tapi sebagian Ana sebutkan di sini. Ya. Yang pertama, di antara fitnah yang ada di tengah-tengah kita adalah fitnah harta, fitnah anak, dan fitnah jabatan. Harta, anak, dan jabatan. Ya. Kalau harta, ini adalah fitnah terbesarnya umat Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Tapi fitnah umatku khusus adalah harta. Berat harta. Makanya kata Rasulullah SAW, aku gak takut kalau kalian fakir. Gak takut aku. Justru aku takut ketika dunia dibentangkan. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Aku takut kalau dunia dibentangkan, dibuka lebar-lebar. Ya. Sebagaimana dibukakannya dunia kepada kaum-kaum sebelum kalian. Lalu kata Rasulullah SAW, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba mengejar dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum.
Dan dunia ini membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahkan saking besarnya fitnah harta, kata Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman akan tiba saatnya, kata beliau, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun. Nanti ada masanya sebaik-baik hartanya muslim itu cuma seekor kambing. Saking sudah begitu meluasnya fitnah harta. Sampai yang paling baik nih harta seorang muslim pada saat itu di zaman fitnah itu cuma kambing. Yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'il qatri. Yang kambing ini dia gembalakan di puncak-puncak bukit untuk menjauh dari fitnah. Wa mawaqi'il qatr, dan tempat-tempat turunnya hujan. Kenapa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari, dia kabur, dia menjauh, membawa agamanya dari fitnah. Jadi segitu besarnya fitnah harta di akhir zaman. Bahkan para sahabat ini yang imannya gak diragukan pernah tertimpa fitnah harta. Ada ayatnya di surat Ali Imran ayat 152. Ya, ini kisah di perang Uhud. Ya, ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW berdiam di bukit, namanya Jabalul Ain pada saat itu, Bukit Ain, yang mana mereka adalah para pemanah. Kata Rasulullah SAW, jangan turun sebelum aku perintah turun. Tapi ketika mereka melihat orang-orang kafir pada saat itu mundur, para sahabat yang ada di bukit tersebut, para pemanah itu turun melihat ghanimah, apa ghanimah, harta rampasan. Sampai turun kata Allah ayat minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini beliau kaget. Saya nggak nyangka kalau ada para sahabat yang kena fitnah dunia kalau nggak karena ayat ini. Para sahabat. Nah, itu fitnah dunia. Lalu ada juga fitnah anak. Anak juga bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Kata Rasulullah SAW, innal walada majbanatun mabkhalatun. Anak itu bikin kita pengecut, bikin orang tuanya pengecut dan bikin orang tuanya bakhil. Majbanah pengecut, mabkhalah tempat bakhil. Ya. Kita harus tahu ini hukumnya nggak boleh, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, buat anak mah nggak apa-apa lah. Kadang orang tua kalah sama anaknya. Ya, modal nangis anaknya ya, misalnya, atau modal ngegusak di lantai, oh ya udah nggak apa-apa. Majbanah atau mabkhalah, bikin pelit. Semua hartanya dilebih-lebihkan untuk anak-anaknya. Padahal anak-anak kita tuh ya sudah cukup sebenarnya hartanya. Tapi kita terlalu berlebih-lebihan sehingga hak-hak untuk para fakir miskin kita lalaikan. Lalu ada juga fitnah jabatan. Kata Rasulullah SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Kalian akan berlomba-lomba untuk mencari jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Artinya sebaik-baik murdi'ah, penyusuan, ya, murdi'ah itu penyusuan, dan seburuk-buruk penyapihan. Maksudnya adalah ketika mendapatkan jabatan itu seperti bayi yang baru nyusu, rasanya enak. Tapi nanti di hari kiamat seperti bayi yang disapih, rasanya pahit. Ketika menyusu disapih rasanya jadi pahit. Ya kita lihat lah ya zaman sekarang bagaimana berlomba-lomba nyari jabatan. Lalu yang kedua ada fitnah wanita. Ini fitnah terbesar bagi laki-laki. Siapapun laki-laki secara umum. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelah peninggalanku yang lebih besar bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Ini umum. Laki-laki itu umum, mau tua, mau muda, mau punya istri 1, 2, 3, 4 pun.
mau yang baru belajar, yang sudah lama belajar, sama. Ya, bahkan ya kita perlu ambil pelajaran. Ada seorang alim yang dia meninggalkan agamanya karena istrinya. Ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri dan anak kalian itu bisa jadi musuh bagi kalian ketika mereka menghalangi kita dari agama. Ada seorang alim ya, dan ini subhanallah ketika ana melihat itu, melihat ya di sosial media bertebaran ustadz kita, ustadz besar dari qadarullah, ada sedikit beberapa kekeliruan atau bahkan kita katakan mungkin penyimpangan karena istrinya. Ya, semoga kita menjaga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Lalu ada juga ya tadi wanita ya, makanya laki-laki itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan karena ya zaman sekarang ya, media sosial, tontonan, budaya yang bebas menormalisasi zina wal iyadzubillah. Sampai tahun 2000, Ana udah pernah cerita kayak di sini. Tahun 2015 pada saat itu Ana mengajar ya. Ketika lulus SMA langsung ngajar. Itu subhanallah berjalan 8 bulan Ana langsung pindah lagi karena kaget baru keluar pondok pesantren ngajar di sekolah umum. Terus sampai ada siswanya itu ya mohon maaf ya, mereka mengupload setelah berzina di Facebook dalam keadaan ya nggak telanjang bulat tapi ya setelah zina gitu, wanita sama laki-laki dengan tulisan yang tidak pantas gitu, berbangga atas perbuatan zina mereka. Itu tahun kapan itu ya, dan sekarang pastinya lebih berat lagi fitnahnya. Lalu yang ketiga ada fitnah ilmu dan ulama su artinya ulama jahat, ulama buruk ya. Maka kata Rasulullah SAW bahwa Allah itu la yaqbidul ilma intiza'an. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu di muka bumi ini sekali cabut, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Ya, para ahli ilmu. Sampai tidak tersisa ahli ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Para manusia akan menjadikan ahli ilmu bagi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang bodoh dijadikan ahli ilmu bagi mereka. Fasu'ilu, lalu orang-orang bodoh ini ditanya, dimintai fatwa. Fa'aftau, lalu mereka fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ngasih fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun tersesat dan menyesatkan. Ini hati-hati di akhir zaman ya. Nah, di antaranya fitnah ilmu, contoh-contohnya, contoh nyata. Ini ilmu ya, ada ilmu dan ada ulama, fitnahnya ada dua. Yang fitnah ilmu contohnya ilmu yang hanya untuk berdebat atau untuk popularitas. Belajar tujuannya biar bisa mendebat orang lain. Belajar biar bisa punya gengsi, punya likes, punya followers, bukan untuk mencari ridho Allah. Ya, ini berbahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendebat para ulama atau membanggakan diri di hadapan para ulama, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama, dibangga-banggakan biar disebut ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau agar yasrifa wujuhan nasi ilaih, agar para manusia senang sama dia, punya banyak pengikut, maka fahuwa finnar, maka dia berada di dalam neraka wal a'yadzubillah. Atau contoh yang lain, fitnah ilmu, ada ilmu yang tidak diamalkan, yang mana setiap hari kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Maghdub alaihim artinya punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dallin, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Ini berbahaya. Ya. Lalu yang ketiga contohnya ada orang yang ilmunya setengah-setengah, tapi dia merasa cukup dengan ilmunya. Makanya hukum asalnya nggak boleh kita ngerasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari. Sehingga kalau ada orang yang malas menuntut ilmu, berarti ngerasa cukup. Tapi semangat menuntut ilmu, bagus ini.
Berarti dia berada di jalan yang benar. Karena orang yang nutut ilmunya setengah-setengah, itu melahirkan syubhat. Ini berbahaya. Nutut ilmunya sebentar, ngerasa paling benar terus. Sampai berani menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebanyakan kesesatan itu muncul dari orang yang punya ilmu tapi merasa cukup. Sehingga nggak mau nerima dari pendapat orang lain. Itu diantara fitnah ilmu. Ada fitnah ulama. Ulama juga. Ada fitnah dari para ulama yang ngaku ulama. Contohnya ulama-ulama yang menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Ya, untuk kepentingan dunia. Contoh misalnya ada ustadz atau ulama dikasih mobil Pajero misalnya. Terus oh ya alhamdulillah. Terus ditanya sama orang ini yang ngasih, Ustadz apa hukumnya riba? Ya bolehlah kalau sedikit. Karena dia dikasih mobil Pajero. Atau menghalalkan riba, menghalalkan judi online, atau sistem haram apapun itu dengan fatwa yang ngaco. Makanya kata Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, maksudnya dunia. Atau diantaranya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kebenaran. Ya, karena dia punya kelompok gitu ya. Sehingga dia berkata, oh ada dalilnya, padahal nggak ada. Biar apa? Biar dia membanggakan kelompoknya. Ini berbahaya. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Di antara yang paling aku takutkan atas umatku adalah kullu munafiqin alimul lisan. Setiap orang yang munafik yang pandai berbicara. Ya, munafik tapi pandai berbicara. Waliyadzubillah. Di antaranya mengadu domba umat, memecah belah jamaah, atau menyembunyikan dalil demi menjaga kedudukannya. Terus di antaranya juga orang-orang yang ilmunya jadi fitnah karena tidak menuntun orang tersebut kepada Allah. Atau sampai menggandrung kepada penguasa. Ini berbahaya. Makanya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, tahukah kalian siapa itu ulama su'un, itu artinya buruk, ulama yang jahat, yaitu mereka yang mendatangi pintu para penguasa. Dan sebaik-baik ulama adalah yang penguasa mendatanginya. Ya, mafhum ya, paham ya. Jadi dia cari muka kepada para penguasa sehingga menjual agamanya. Lalu di antara yang keempat, realita fitnah yang kita hadapi adalah fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang. Dan ini justru berbahaya karena sosial media kesebar. Sehingga macam-macam pemikiran-pemikiran yang masuk di akal. Syubhat itu masuk di akal. Nyaman sekali di akal. Tapi ternyata tidak sesuai dalil. Contohnya seperti sekularisme. Ya, memisahkan antara agama dengan politik. Dikit-dikit kok agama ente, mabok agama ente. Padahal justru agama Islam, agama yang lengkap. Semuanya diatur sampai mohon maaf urusan buang air besar. Sampai orang Yahudi datang ke Salman Al-Farisi berkata, apakah benar ini? Bahwa Rasul kalian mengajarkan segala sesuatu hatal khiro'ah sampai urusan mohon maaf BAB. Kata Salman Al-Farisi, iya. Sebangga itu kita sama agama Islam, tapi kok malah dipisah-pisahkan. Atau pemikiran liberal. Ini yang paling banyak justru. Liberal ini para pendewa akal. Anda pernah sampaikan di sini syubhatnya. Mungkin antum udah lupa dan semoga nggak diingat syubhatnya, yang diingat jawabannya. Contohnya seperti menggaungkan moto toleransi. Padahal justru liberalisme. Contoh seperti ada Anda pernah sampaikan di sini. Ada namanya Ulil Absor, ya, tentu tahu ya. Beliau menjadi pembina organisasi yang besar di Indonesia. Beliau punya karya tulis yang judulnya Al-Quran dengan Spider-Man. Maksudnya adalah isi kisah-kisah di Al-Quran ini fiksi, seperti kisah Spider-Man. Jangan dibaca, jangan dicari. Tapi di antaranya, ya walaupun tidak secara langsung mengatakan itu, tapi di antaranya beliau berkata bahwa kisah-kisah Al-Quran itu bohong. Cuman biar nakut-nakutin aja umat Rasulullah. Loh, kok Allah berbohong? Boleh berbohong dalam
kebaikan, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Karena kalau sampaikan berbahaya. Dan ini banyak misalnya di podcast. Atau jangan dengar podcast yang membahas agama tapi bukan dari ahli ilmu. Jangan. Ya karena kena syubhatnya itu. Atau lagi scrolling tiba-tiba ada, Zen nih ngomongnya bagus. Bahkan meneteskan air mata misal. Belum tentu dia menyampaikan hal yang benar. Ya, ini berbahaya. Atau diantaranya lagi ada fitnah feminisme ekstrim, atau ada lagi ya pokoknya yang misme ya, hedonisme itu berpikiran bahwa kebahagiaan itu berada dalam ketika kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, sehingga sekarang banyak sekali orang-orang yang istilahnya FOMO, ikut-ikutan yang viral, ada viral dikit pengen beli, pengen dipamerin ya, pengen pamer, menunjukkan bahwa saya bisa beli dengan harta saya, ini adalah puncak kebahagiaan. Dan itu yang didakwahkan oleh misalnya youtuber atau selebgram. Guys, ada yang viral nih guys, kita bahas gitu. Biar apa? Biar enak banget, pengen beli. Gitu. Kerjanya kulineran mulu, shopping mulu misalnya. Nah, padahal cukup baju-bajunya di rumah. Atau yang kelima diantaranya fitnah syahwat ya, diantara fitnah syahwat yang paling umum, fitnah zina, musik, tontonan haram, atau hedonis tadi, masuk ke syahwat juga. Hedonisme. Ini berbahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Di antaranya ada fitnah media sosial. Ya, fitnah media sosial ini yang paling menyeluruh sudah. Bahkan bisa dikatakan yang paling banyak sosmednya, paling banyak dosanya udah. Ya, kecuali kalau memang di sosmed itu digunakan murni untuk berdakwah. Tapi sudah paling banyak sosmednya, paling banyak dosanya. Ini bisa dikatakan kaidah sudah. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Telegram, ada lagi TikTok ya, ada Snapchat, ada banyak dah. Namanya macam-macam, bentuknya warna-warni. Semakin banyak antum punya itu, banyak dosanya. Itu kaidah. Bahkan kata Rasulullah SAW, sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Nanti ada zaman yang isinya penipuan, tipuan semua. Sampai bingung mana yang nyata. Yusaddaqu fihal kadhib, sampai yang pendusta dianggap jujur dan yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yakhunu fiha al-amin. Yang pengkhianat dianggap amanah. Yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Yang banyak berbicara di dalamnya, kata Rasulullah SAW, adalah ruwaibidah. Kata para sahabat, siapa itu ruwaibidah? Kata beliau, yang remeh, yakni yang bodoh, tapi berbicara dalam urusan umum, urusan orang banyak, urusan negara, urusan umum, tapi dia nggak punya ilmu. Dan ini berbahaya karena tadi nggak punya ilmu, ilmunya setengah-setengah, tapi berbicara urusan umum, dia megang kendali umum. Ini ruwaibidah. Dan bisa jadi kita juga ruwaibidah nih. Kalau seandainya kita berbicara urusan umum, padahal bukan kapasitas kita berbicara urusan umum. Apa maksudnya urusan umum? Macam-macam, bisa jadi politik. Ya. Ini biasanya jadi hot news para bapak-bapak. Ada politik dikit, pengen gemes, pengen komentar. Padahal nggak punya efek apa-apa. Nggak ada impactnya. Antum komentar-komentar apa impactnya? Dosa doang. Nggak bisa memperbaiki. Ya. Hati-hati sama informasi media sosial. Ya. Hoax. Kebohongan jadi viral, orang yang bodoh malah jadi viral, yang mempermalukan dirinya jadi viral, macam-macam. Bahkan hatta yang kemarin itu sempat ada rame-rame gitu ya, itu membingungkan. Anak lihat kabar berita itu, ada yang bilang ini dibakar sama ini, enggak, ternyata yang membakar ini, sehingga diombang-ambing opini kita, mana yang benar, mana yang salah, bingung. Ya udah, jangan ikutin. Ya udah, nggak usah diikutin kabar-kabar politik.
Di antaranya yang ketujuh, fitnah yang tersebar adalah fitnah kekerasan, peperangan, dan konflik umat. Makanya kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi hatta yakthurul harj, sampai banyak pembunuhan. Berarti kalau banyak pembunuhan, berarti kezaliman merajalela, kekerasan merajalela, keadilan padam. Ini. Nah, ini adalah macam-macam fitnah yang kita lihat. Nah, apa dampaknya sekarang? Kalau kita hidup di zaman fitnah kayak gitu, apa dampaknya? Yang pertama pastinya iman kita akan semakin lemah. Dan kalau iman semakin lemah, amal solehnya juga semakin berat, mengurang. Padahal tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, fitnah itu akan terbuka kepada hati, laksana tikar yang dianyam sebatang demi sebatang, udan. Artinya akan terjahit di hati kita fitnah itu. Dan hati apapun yang menerima fitnah itu maka akan ditorehkan titik hitam. Makanya perlu difahami, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, itu akan menimbulkan ruang kosong di hati. Menimbulkan ruang apa? Kalau menimbulkan ruang kosong berarti harus diisi. Kalau dibiarkan kosong bahkan ditambah maksiat lagi, tambah kering hatinya. Diisi dengan apa ya? Dengan ibadah, dengan lawan kata dari maksiat. Diisi dengan kebaikan. Karena selama ini barangkali ada, gimana sih saya biar ninggalin maksiat ini? Kita berusaha untuk menahan diri aja, tapi tidak berusaha untuk mengisi diri. Justru semakin kita bermaksiat, ya semakin banyak taubat. Jangan sampai fitnah syaitan itu memperdaya kita. Udah gak apa-apa lah, gak usah taubat lah, masih lama umur kita. Atau nggak apa-apa kamu dosa begini mah orang tersebar, orang-orang juga banyak yang melakukan dosa. Atau jangan tobatlah, ente gak bakal diterima tobatnya. Jangan tuh bisikan setan, jangan diikuti. Semakin terjatuh, semakin taubat yang banyak. Ya, itu yang pertama, lemahnya iman. Lalu yang kedua, efeknya, dampaknya adalah rusak keluarga dan generasi muda. Ya subhanallah, keluarganya hancur. Anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, ada yang narkoba wal'iyadzubillah, atau pemikiran-pemikiran seperti ateisme, satanis itu. Karena sempat dapat kabar, wallahu a'lam atas kebenarannya, tapi ada seseorang yang bersaksi bahwa ada di satu perkuliahan besar di kota kita yang banyak pengikut satanisme. Satanisme, nyembah setan. Jadi ada di suatu malam mereka punya perkumpulan. Terus mereka itu seperti ada ritual khusus pakai jubah hitam gitu ya, dibuat lilin berbentuk bintang, berbentuk kepala kambing dan sebagainya macamnya. Dia bersaksi bahwa saya melihat seperti itu dan ada teman-teman saya yang melakukan itu katanya. Nah ini berbahaya. Ya. Dan kita harus bahkan wajib kita menolong anak-anak kita. Ya, anak subhanallah, alhamdulillah sudah mengajar di beberapa pondok pesantren. Semua siswa-siswa yang SMA, khususnya kelas 3 SMA yang mau pindah kuliah, anak katakan simpen nomor anak. Nanti kalau antum ada sesuatu yang antum hadapi di perkuliahan, terutama perkuliahan umum ya, dan perlu antum ceritakan, gak apa-apa cerita ke anak. Apapun itu cerita. Alhamdulillah ada beberapa ya, siswa yang cerita seterbukanya. Yang nggak boleh itu adalah membanggakan dosa. Tapi kalau buat cerita untuk taubat, untuk cari solusi silahkan. Karena bilang udah cerita apapun itu, ada yang macam-macam ceritanya. Bahkan ada yang seorang penghafal Quran luar biasa, tapi ya terbiasa dengan berzina wal'iyadzubillah. Dia dulu seorang penghafal Quran wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Ada yang sampai berkali-kali meninggalkan sholat. Padahal anak tahu betul jadi pondok pesantren ini seorang yang soleh. Dia bilang saya sudah berkali-kali meninggalkan sholat. Dia bilang ya silakan cerita nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Nah begitu juga anak-anak kita, mereka perlu cerita ke kita. Perlu kita carikan solusi untuk mereka. Ya. Lalu diantaranya efek dampak hidup di akhir zaman adalah hilangnya rasa aman dan keadilan. Karena tadi banyaknya pembunuhan. Rasa aman tuh jadi sedikit, jadi tipis. Lalu juga diantaranya nomor 4, efeknya hidup di akhir zaman, umat Islam tuh terpecah belah.
Makanya kata Rasulullah SAW, syaitan itu udah putus asa buat disembah di Jazirah Arab. Tapi mereka tidak pernah putus asa untuk menimbulkan perpecahan antara mereka. Bikin saling musuh-musuhan, pecah-pecahan padahal sesama muslim. Ada yang mudah-mudah mengkafir-kafirkan, ada yang mudah-mudah menjadikan orang lain dicap sebagai ahlul bid'ah misalnya. Nah, ini berbahaya yang seperti ini. Lalu di antara efeknya adalah terbaliknya standar. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini berbahaya. Nah, yang kata Rasulullah SAW, bahwa nanti di hari kiamat, inna baina yaday sa'ah taslimal khassah. Di akhir zaman, sebelum hari kiamat, itu akan tersebar taslimul khassah. Orang ngucapin salam untuk orang-orang khusus aja. Kenapa? Karena misalnya gak sesuai sama kelompoknya. Bahkan Ana sampai pernah dapati di suatu kota, itu orang-orang yang belajar sunnah, yang belajar ilmu, terpecah belah menurut sesuai dengan gurunya. Antum muridnya Ustadz ini enggak, menurut Ustadz ini. Jadi debat-debatan. Nah, ini berbahaya. Tadi kan disebutkan orang yang ilmunya setengah-setengah ini enggak boleh berdebat karena menimbulkan syubhat. Orang kalau debat masih berkata menurut Ustadz, ini berarti bukan debat. Dia masih muqallid, ngikutin, ngebuntutin Ustadz. Kalau debat itu harus membahas dalil. Dalilnya begini, tafsirannya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Tapi kalau kata Ustadz ini, oh enggak, kata Ustadz ini akhirnya musuh-musuhan. Antum kalau debat kata Ustadz ini, seharian nggak selesai debatnya. Karena ya menurut ana Ustadz ini benar, menurut ana Ustadz ini benar. Ya nggak jadi. Mana yang benar nggak tahu. Kalau bahasnya dalil baru zen, diskusi. Padahal hukum asalnya diskusi, debat, ya afwan. Hukum asalnya adalah apa? Walaupun benar makruh. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Aku menjamin rumah di surga, di pelataran surga bagi siapapun itu yang meninggalkan debat walaupun di atas kebenaran. Debat walaupun benar, hukum asalnya makruh, apalagi yang debat kusir. Lalu diantaranya adalah tersebarnya fusyubut tijarah, perdagangan merajalela, maksudnya bisnis merajalela sehingga tidak dilihat lagi mana yang halal, mana yang haram. Lalu diantaranya qat'ul arham, terputusnya silaturahmi, mungkin sebab harta juga, ya mungkin karena warisan, ya dan sebagainya macamnya. Terputus silaturahmi, hubungan darah silaturahmi. Atau banyaknya kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Ini kata Rasulullah SAW. Sehingga perlindungan hukum yang adil ini tidak ada lagi. Masyarakat nggak dapat perlindungan yang adil. Karena kebenaran bisa dibeli. Kebenaran bisa dibeli atau ditutupi. Lalu diantaranya kata Rasulullah SAW, zuhurul qalam, tersebarnya tulisan. Ya ini relate. WhatsApp, ya di sosial media macam-macam. Tulisan tersebar itu adalah ciri-ciri hari kiamat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim di akhir zaman? Ini akan kita bahas selanjutnya. Ya, mungkin ini terakhir ya. Bagaimana sikap seorang muslim di akhir zaman? Yang pertama, kalau antum mau nuntut ilmu, nomor satu kan apa? Apa dulu? Fikih dulu atau ilmu waris dulu? Tauhid dulu. Antum mau nuntut ilmu, nomor satu kan apa? Tauhid. Karena tauhid itu benteng utama. Benteng dari segala syubhat ataupun syahwat. Ini yang nomor satu. Nah, azan dulu ya. Tafadhol. Baik, bismillah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim di zaman fitnah adalah perdalam lagi tauhidnya. Karena memang kesyirikan begitu luas tersebar di zaman fitnah itu. Macam-macam kesyirikan di zaman fitnah. Ya, termasuknya tatoyur, ya, atau
hal-hal yang tatoyur itu adalah ketika kita meyakini sebab duniawi itu dapat mengubah takdir. Padahal yang dapat mengubah takdir hanya Allah, nggak ada sebab duniawi. Ya, misalnya ya tatoyur tuh ya tadi misalnya pamali ya. Ya pamali nggak boleh gitu pamali, bisi begini. Bisi begini nih yang nakdirin siapa? Harusnya Allah. Kok dari perbuatannya atau perbuatan ini nggak masuk akal? Nggak boleh nyapu maghrib. Nanti ibunya meninggal sana. Kumaha nyapu bisa bikin orang meninggal. Nggak boleh gunting kuku di maghrib atau bahkan sebaliknya kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah nanti ada tamu, ya kan? Nggak boleh bersiul, pamali bisi aya curig misalnya. Nah itu kayak gitu, nggak ada kaitannya. Karena yang dapat mentakdirkan ini dan itu hanya Allah, bukan perbuatan manusia. Masuk juga zodiak. Orang kalau zodiaknya Leo berarti gede adat. Bayangin nih, baru lahir udah dicap gede adat. Orang kalau zodiaknya Scorpio bakhil. Nggak ada urusan kayak gitu, Allah yang tahu. Ya, ini berbahaya yang seperti ini. Karena kesyirikan macam-macam tersebar. Walaupun tatoyur ini syirik kecil, tapi tetap aja. Nah, bahkan kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Wa ma minna illa. Tapi setiap kita pasti pernah ketimpa perasaan kayak gitu. Perasaan, aduh, kalau kayak gini nanti begini nggak ya? Paham ya? Setiap kita pernah kerasa perasaan tatoyur. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada perasaan seperti itu, ya, seperti takut datang kesialan karena sebab dunia, maka harus dibaca Allahumma la tayra illa tayruka wa la khayra illa khayruka wa la ilaha ghayruka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang Engkau takdirkan, dan tidak ada kebaikan kecuali yang Engkau takdirkan, dan tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu yang kita baca ketika tatoyur. Ada terbesit gitu ya. Kata Rasul, setiap kita pasti pernah ngerasa kayak gini. Aduh, kalau ada kayak gini, seperti nanti akan ada kesialan nih. Walaupun kita udah belajar nih, ujuk-ujuk lagi keluar rumah tiba-tiba keturunan tai cicak misalnya. Keturunan cicak langsung perasaan, aduh, padahal udah tahu tatoyur haram. Maka seperti itu kalau ada terbesit, baca Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghayruk. Terus sikap kita yang kedua di zaman fitnah adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Membaca dan mempelajarinya. Maksudnya berpegang teguh itu fanatik kita sama Al-Quran dan Sunnah, sama hadis. Karena memang sumbernya Islam ini. Ini standarisasinya. Antum mau nyari Islam di mana kalau bukan dari Al-Quran dan hadis? Karena Quran ini yang nurunkan siapa? Allah. Dan hadis yang mengucapkan Rasulullah SAW dari siapa? Dari Allah. Nah ini sumbernya Islam. Nah kalau mau nyari dari lain sumber ini gimana? Berarti sefanatik itu iya. Nah, sedangkan hadis atau sunnah kita harus memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat yang belajar langsung dari sumbernya yaitu Rasul SAW. Bukan pemahaman ustadz, bukan pemahaman para sahabat. Sehingga harus fanatik. Makanya kata Rasul SAW, taraktu fikum amroin, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang erat dengan kedua itu, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, hadisku. Jadi kalau urusan agama nggak apa, justru harus fanatik sama Al-Quran dan hadis dan perkataan para sahabat. Ini pemahaman ini dari mana? Ada hadisnya tidak? Ini berbahaya. Dan ini yang kebanyakan di antara kita kena syubhatnya. Kok dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik. Loh justru syirik ini yang menghancurkan agama kita. Pemikiran menyimpang ini yang merusak agama kita, merusak Al-Quran dan hadis. Kok justru malah kita menggampang-gampangkan ini gimana? Firman-Nya Allah nih, agama yang Allah turunkan dihancurkan. Ya jelas kita akan menangkisnya. Tapi kok dikit-dikit haram nih. Ya kecuali kalau dia mengharamkan dengan hawa nafsu, ya baru kita marah. Tapi dia mengharamkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis.
dengan pemahaman para sahabat, ya kita katakan haram. Seperti itu. Ya, di antaranya juga mempelajarinya, membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kata Allah di surat akhir-akhir surat Asy-Syura ya. Wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami menurunkan, mewahyukan kepadamu ruh dari kami. Ruh di sini artinya Al-Qur'an. Jadi kalau antum nggak ada Al-Qur'an di hati antum, nggak punya ruh, seperti orang mati. Nggak pernah dibuka Qur'annya, sampai berdebu di pojokan meja. Yang dilihat apa? Sosmed, Facebook. Ini berbahaya. Ruhnya mati. Terus ngakunya, aduh saya galau nih, aduh berat nih urusan nih, segala macam dunia. Ya Al-Qur'an yang nggak diisi, gizi rohaninya nggak dikasih. Ya. Maka baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Lalu di antara sikap kita yang ketiga untuk menghadapi zaman fitnah adalah menjauhi tempat-tempat fitnah. Menjauhi. Kita yang menjauh. Makanya kata Rasulullah SAW di riwayat lain ya, akan terjadi setelahku fitnah bagaikan potongan malam, kaqita'il lail muzlim. Yusdamur rajulu kasadmi jibahi fuhuli thiran. Yang fitnah ini akan menanduk orang-orang sebagaimana tandukannya para banteng. Jadi menabrak dengan kencang fitnah ini. Sampai kata Rasulullah SAW yang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Lalu ada seseorang berkata, ya Rasulullah, fakaifa nasna'u 'inda dzalik? Kalau kejadian kayak gitu, fitnah udah kesebar, apa yang harus kita perbuat? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, udkhulu buyutakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian. Betah-betahin di rumah. Jangan banyak keluar rumah. Karena udah kesebar fitnah. Lalu yang kedua, wa ahmilu dzikrakum. Sembunyikan ketenaran kalian. Syuf ya, subhanallah, Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan di zaman kita, bahwa fitnah ketenaran ini bahkan menimpa orang-orang alim pun ketimpa. Wa ahmilu dzikrakum. Ahmilu, khumul, itu lawan katanya syuhrah, ketenaran, popularitas. Berusaha kalian menyembunyikan diri kalian, jangan menonjolkan diri kalian. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, ara'aita in dakhala ala ahadina baitahu. Kalau fitnahnya masuk ke rumah, gimana? Kata Rasulullah SAW, falyumsik biyadih. Kalau fitnah itu masuk ke rumah, tahan tangannya. Dan subhanallah, ini penafsirannya juga luas. Tahan tangan kita dari menyebarkan fitnah. Tahan tangan kita dari mengetik hal-hal yang kita tidak ketahui kebenarannya. Nge-share sesuatu yang gak tahu ini sahih atau tidak. Tahan tangannya, kata Rasul. Waliyakun Abdullahil Maktul. Kalaupun sampai fitnahnya masuk ke rumah, sampai terjadi pembunuhan, waliyakun Abdullahil Maktul. Jadilah ia hamba Allah, hambanya Allah ya. Al-Maktul yang terbunuh. Walayakun Abdullahil Qatil. Jangan jadi hambanya Allah yang membunuh. Jadi walaupun fitnahnya masuk ke rumah nih, tetap tangan kita. Kalaupun ada pembunuhan, jangan kita yang ngebunuh. Kalaupun harus ada pembunuhan, gak apa-apa, kita yang terbunuh. Tapi kita tetap hamba siapa? Allah. Sampai begitunya. Jangan ikut-ikutan fitnah walaupun harus terbunuh. Bayangin. Fa innar rajul yakunu fi fi'atil Islam fayakulu mala akhihi wa yasfiku damahu. Karena nanti akan ada seseorang yang berada di barisan orang-orang muslim, ngakunya muslim, tapi justru dia memakan harta saudaranya, bahkan menumpahkan darah saudaranya, membunuh saudaranya. Bahkan dia juga bermaksiat kepada Allah dan kufur kepada Allah. Ini berbahaya. Lalu diantaranya lagi, sikap kita yang keempat adalah menahan lisan dan tulisan. Ngomongnya jangan komentar-komentar yang enggak. Terkadang lebih baik diem daripada berkomentar. Jangan jadi komentator. Udah kalau ada sesuatu udah diem nih, udah biarin.
Tidak ada urusan, karena komentarnya kita justru malah manas-manasin, malah tambah menyebarkan fitnah. Termasuk juga di sini tulisan di media sosial. Kalau tidak baik yang kita ucapkan, jangan diucapkan. Makanya kalaupun kita harus nge-follow akun-akun, follow akun-akun yang faidah. Terkadang kita ini, ya anak-anak muda terutama, nge-follow tuh akun-akun yang lucu-lucu, yang meme atau meme ya, meme itu akun yang khusus buat jokes, yang lucu-lucuan. Isinya fitnah itu, walah hatta buat ketawa-ketawa. Makanya tuh ngerasa galau kan, banyak ketawa sih, sedikit mengingat Allah. Itu di unfollow aja deh. Follow yang kori-kori, yang mendengar Al-Quran. Kori siapa yang antum senengin nih, berbanyak. Nanti kalau ada postingan kori, nanti antum klik titik 3. Di situ nih caranya di IG misalnya, titik 3, klik menyukai postingan ini. Nanti kalau antum bilang menyukai postingan ini, nanti postingan yang disarankan sama algoritmanya itu aja, tentang kori-kori, tentang syekh-syekh, tentang ustadz-ustadz gitu ya. Kalau ada postingan yang haram, antum klik titik 3, tidak menyukai. Klik tidak menyukai postingan yang seperti ini, gitu. Nanti akan dihilangkan algoritmanya. Nah, ada lagi hadis kata Rasulullah SAW luar biasa. Idza ra'aitan nas marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Kalau engkau melihat manusia mengabaikan janji-janji mereka, mudah untuk ingkar janji, dan amanah dianggap ringan kata Rasul, dan keadaan menjadi carut marut sampai begini, tangannya sebegini. Jadi udah macam-macam fitnahnya kemana-mana. Kata Rasulullah SAW, ilzam baitak, berdiam di rumah, tetaplah di rumah. Wa amlik alaika lisanak, tahan, kendalikan lisanmu, termasuk tulisan. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, ambil informasi yang benar-benar yakin ini benar, dan tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan. Ini ragu benar apa enggak usah diikuti. Wa alaika bi amril khassah, kata Rasul, sibukkan dirimu dengan urusan khusus, urusan pribadi, diri sendiri, keluarga, kerabat dekat. Wada'anka amrul ammah, tinggalkan urusan orang banyak. Urusan orang banyak jangan diikutin, jangan dikomentarin kabar-kabarnya. Subhanallah, sabdanya relate banget gitu ya. Lalu yang kelima, di antara sikap kita adalah sabar dan istiqomah di atas kebenaran. Sabar itu berat, pahit, capek, kesel. Tapi sabar, selama antum di jalan kebenaran, antum bangga. Bisa jadi Allah tarik dunia antum untuk diberikan di akhirat. Ya, makanya dunia ini ya penjara bagi orang mukmin, penjara loh. Surganya kita ya di akhirat. Nggak apa-apa kita kekurangan, nggak apa-apa kita capek dalam istiqomah, nggak apa-apa, karena ya kita manusia dan dunia ini bukan dunia yang sempurna, sempurna di akhirat. Maka satu-satu yang menghibur orang mukmin dengan keistiqomahannya adalah imannya dengan akhirat. Antum beriman nggak? Ada pahala, ada dosa, ada akhirat, ada hisab, ada sirat, ada mizan. Kalau beriman, ya sudah, itu akan meringankan kita untuk istiqomah. Nah, kata Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di atharoh. Kalian nanti setelah aku meninggal akan melihat atharoh. Atharoh itu mungkin dikatakan kesewenang-wenangan. Itu atharoh. Ya, atau penindasan juga masuk. Penindasan. Nanti kalau saya meninggal kata Rasul, kalian akan tersebar penindasan dan kesewenang-wenangan. Kata Rasul, fasbiru hatta talqauni, sabarlah kalian sampai engkau bertemuku nanti di akhirat. Sabar. Kalau ada sewenang-wenang, sabar itu artinya diapain? Ditahan. Jangan ikut. Ya, tadi subhanallah, sabdanya relate. Jangan keluar deh kalau ada fitnah. Yang rame-rame, jangan. Karena kalau udah ikut ke fitnah, pasti mudorotnya lebih besar. Ayo kita menyuarakan suara kebenaran. Banyak yang mati. Yang tanggung jawab siapa? Nggak ada, udah nyawa melayang. Ya udah ahsan di rumah. Udah nyawa melayang dikenang fulan tapi nggak merubah. Setiap tahun banyak yang nyawa hilang semurah itu.
Ini nyawa loh. Ya, misalnya ya apalagi anak muda tuh demen yang yang semrawut, yang riweh-riweh gitu ya. Tahu-tahu mati. Udah nyawanya jadi hilang, konyol, mati konyol gitu. Hati-hati ya. Terus yang keenam, sikap kita adalah menjaga ukhuwah dan menjauhi perpecahan. Sebisa mungkin kalau kita bisa bersaudara sudah, nggak usah melihat hal-hal yang bikin pecah belah. Ya. Bahkan di sini kata ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dengarkan baik-baik. Isma' wa ati', dengarkan dan taat kepada pemerintah. Fi usrik wa yusrik, dalam keadaan susahmu atau dalam keadaan mudahmu. Wa man syatika wa makrihika, dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Wa atharatin alaik, meskipun mereka mementingkan diri mereka daripada engkau, meskipun engkau ditindas. Riwayat Bukhari Muslim. Wa in akalu malak, walaupun para pemerintah ini memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, walaupun mereka memukul punggung-punggungmu. Illa an yakuna maksiyah, kecuali dalam urusan maksiat kita nggak boleh taat. Jelas hadisnya. Kata Rasulullah SAW, dengarkan dan taat pemerintah. Engkau mudah, engkau sulit, terpaksa, engkau pengen, atau bahkan engkau ditindas, atau diambil hartamu, dipukul punggungmu, dengarkan dan taat. Kecuali dalam urusan maksiat. Itu pentingnya kita diem, jangan melawan. Karena urusannya lebih besar mudorotnya. Lah itu tadi, nyawa-nyawa melayang semurah itu. Urusannya itu lebih besar keburukannya. Ini sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ke-8, sikap kita adalah berakhlak mulia. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, wa taji'u fitnatun fayuraffiqu ba'duha ba'd. Nanti akan ada fitnah yang saling bertumpuk-tumpuk. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Nanti akan ada fitnah, seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Kemudian fitnah itu pergi. Lalu datang fitnah lain, intinya hadisnya di sini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari fitnah dan diselamatkan dari api neraka, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Agar nanti kematiannya datang tapi dia masih tetap beriman kepada Allah. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan agar dia memperlakukan manusia sebagaimana ia senang diperlakukan. Ini hadis. Kata Rasul, kalau ada fitnah sampai begini, jangan dia mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan berakhlak mulia lah. Seperti itu. Kenapa? Alasannya kenapa akhlak menjadi penyelamat di akhir zaman? Karena fitnah itu menyebabkan kezaliman, menyebabkan ego, menyebabkan hilang adab. Maka perlu dipelajari adab dan akhlak. Karena paling menentang kalau ada di sekolah-sekolahan, terutama sekolah agama, pondok pesantren, nggak ada mata pelajaran adab, akhlak nggak ada. Nggak bisa kalau kayak gitu. Harus diajarin, apalagi di zaman fitnah. Taib. Ini kita lewat karena terlalu panjang hadisnya. Lalu yang ke-9 di antara sikap kita adalah kita harus selektif memilih dan mengambil ilmu dari guru. Kata Rasulullah SAW, inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara ciri datang hari kiamat itu ilmu dicari dari orang-orang yang kecil, maksudnya orang-orang yang bodoh, yang tidak pantas menjadi guru. Ini berbahaya. Ya, jangan gurunya TikTok. Ustaz, apa benar hukumnya gini? Antum tahu dari mana ini? Dari TikTok. Itu banyak siswa nanya kayak gitu. Antum kok nutut ilmu dari TikTok gimana? Karena diperlihatkan videonya ada gambar harimau. Oh, terus ada tulisan-tulisan. Ini apa? Ini tulisan ini dari mana sumbernya? Tahu-tahu di bawahnya perkataan Ali bin Abi Thalib. Loh, ini nggak bisa. Kalau hadisnya sahih, oke lah. Ini nggak ada. Perkataan seperti ini nggak ada dalam agama Islam. Bilang seperti itu. Lalu yang ke-10, banyak-banyak doa, zikir. Biar dijauhkan dari fitnah, terutama masalah ibadah. Yang nomor 1, sholat dulu. Kalau memang tadi kata Rasulullah SAW di akhir zaman perbanyak diam di rumah, maka lebih baik juga
berdiam di rumahnya Allah, masjid. Banyak-banyak di masjid. Tenang hati di masjid itu. Ya, doa di antara doanya Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan para ulama sepakat kalau ada orang yang sudah terlalu capek sama fitnah, dia boleh doa minta diwafatkan sama Allah. Tapi dengan doa seperti ini, ya Allah, kalau seandainya wafat itu lebih baik untukku daripada fitnah, maka wafatkan aku. Daripada dia umurnya bertambah, tapi justru malah kena fitnah yang lebih besar, dosanya lebih banyak, adabnya lebih pedih, wal'iyadzubillah. Perbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Banyakin zikir. Ada seseorang bilang, ya Rasulullah, syariat Islam ini terasa banyak untukku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Banyak zikir, astagfirullah, zikir pagi petang. Jangan dilewatin tuh zikir pagi petang. Zikir ba'da sholat. Udah. Sholat 5 waktu di masjid. Sholat sunnahnya. Udah. Kalau sudah begitu, itu aja nih. Antum terus gitu. Insya Allah itu akan membantu antum istiqomah. Menjaga antum dari fitnah. Nah, dan masih banyak lagi. Ini insya Allah akan kita bagikan di grup insya Allah. Tapi intinya banyak berdoa, amal solehnya juga ya, sholatnya juga, nuntut ilmunya juga. Oh, yang terakhir yang paling penting ini, di antara paling penting tuh banyakin teman yang soleh sebenarnya. Apalagi anak muda ya. Udahlah, kalau temen ini udah nggak bisa mungkin anak katakan ya, pengaruh teman buat anak muda itu 97%. 3%-nya sosial media bisa jadi. Mau orang tuanya sebaik apapun, kalau sohibnya jelek, dia jelek. Pilih temen yang bener, udah cari temen yang soleh. Teman soleh itu ketika kita deket sama dia, kita malu buat bermaksiat. Itu kaidahnya. Teman yang soleh kalau kita deket sama dia, kita malu berbuat maksiat. Kalau antum masih senang bangga curhatin maksiat antum ke teman, berarti teman itu buruk. Dan milih teman itu sama dengan milih tempat duduk di akhirat. Ini udah selesai ya waktunya. Tapi kalau begitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.